Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di modul 4, modul terakhir di praktikum pemrograman komputer dengan saya Prabu Haji Satriwibawa selaku pengampu modul 4. Pada video kali ini kita akan review materi singkat terkait website dinamis dengan Django dan juga cara mengekspor database yang telah kalian kerjakan pada tugas pendahuluan di soal logika. Pada modul 4 ada 4 asisten pengampu, yaitu saya sendiri, Prabu Haji Satriwibawa, dan juga ada Mas Febian Rido, Mbak Syifa Kulub, dan Muhammad Ilham Nasuka. Yang pertama, website dinamis. Website dinamis itu merupakan web yang kontennya dapat diubah melalui halaman admin tanpa harus membuka source code karena datanya tersimpan di dalam database. Berbeda dengan modul 1 dan modul 2 kemarin, jika modul 1 dan modul 2 kemarin itu kita menyimpan data manual secara manual di dalam program kita sendiri atau di dalam script atau di dalam source code. Di modul 4 kali ini kita akan menggunakan server database untuk menyimpan isi atau konten data-datanya. Umumnya website dinamis itu terdiri ada teknologi pendukungnya itu seperti bahasa server side seperti PHP, ASP, JSP dan lain-lain, dan juga sistem database yang digunakan seperti MySQL, SQL Server ataupun Microsoft Access. Contoh dari website dinamis sendiri adalah seperti YouTube, Instagram, Traveloka, atau yang mungkin sering kalian gunakan pada perkuliahan yaitu ada Spada. Kelebihan dari website dinamis sendiri, yang pertama itu bahasa yang fleksibel. Menggunakan bahasa yang fleksibel sehingga dapat dikomunikasikan dengan fungsi yang ada dengan bahasa pemrograman lainnya. Contohnya, kita akan menggunakan website Django dengan bahasa pemrograman Python yang akan kita kombinasikan dengan bahasa MySQL ataupun SQL untuk melakukan sistem manipulasi data atau mengedit ataupun menambah data. Yang kedua, konten dan layout dapat dilakukan perubahan sesuai dengan keinginan pembuat. Yang ketiga, menggunakan database untuk menyimpan konten atau isi. Yang keempat, memfasilitasi komunikasi dua arah antara admin dan juga visitor ataupun si user. Yang terakhir, memiliki fitur tambahan. Terdapat beberapa kekurangan sendiri dari website dinamis itu. Yang pertama, membutuhkan hosting. Tentunya sebuah website membutuhkan hosting yang cukup besar dan juga membutuhkan dana yang lebih banyak untuk pengembangan database dan juga biaya hosting yang lebih mahal. Yang kedua yaitu kompleks. Website dinamis lebih kompleks sehingga sering terjadi error jika dalam pengerjaannya itu tidak dilakukan secara teliti. Yang terakhir, keamanannya rentan. Biasanya website dinamis ini rentan terhadap serangan seperti SQL injection ataupun cross-site scripting. Selanjutnya ada database atau basis data yang merupakan kumpulan data yang terstruktur secara sistematis untuk mempermudah pengelolaan dan akses. Sistem basis data itu mencakup model data, skema, serta bahasa query yang mendukung interaksi dengan data. Tujuan dari basis data itu atau database yaitu yang pertama itu mudah diatur agar kita dapat mengatur dengan cepat, mudah, dan juga tepat dalam penggunaannya. Yang kedua, menghindari dari duplikasi data sehingga konsistensi data dapat terjaga. Selanjutnya, yang ketiga, validitas data atau integritas data tetap terjaga. Yang terakhir, supaya data tidak bergantung pada program aplikasi. Fungsi dari database itu sendiri yang pertama mempermudah proses penyimpanan, akses, dan juga pembaruan data. Selanjutnya, membantu mengelompokkan data dan informasi berdasarkan klasifikasi jenis tertentu. Yang ketiga ada filterisasi data, selanjutnya ada transaksi data, dan yang terakhir menghubungkan berbagai jenis data. Di sini terdapat gambar terkait arsitektur Django dengan database, yaitu ada user yang merequest ke urls.py dan melewati internet atau Django server sebagai jembatan untuk yang mengkomunikasikan antara si klien dengan urls.py-nya. Si user atau klien melakukan request kepada URL yang akan direspon oleh URL config dan memilih view sesuai dengan request. Selanjutnya, view akan menampilkan template yang sesuai dengan request yang diminta oleh si klien. Jika membutuhkan data yang diminta, maka pada model akan membuat struktur data yang sesuai request melalui query yang sesuai. Berikutnya, data akan diminta ke database yang sesuai, kemudian akan dikirimkan ke model dan akan merespon data ke view. Pada view akan dipilihkan HTML yang sesuai untuk ditampilkan ke si user ataupun si kliennya. Oke teman-teman, di sini saya akan kasih tutorial gimana cara mengekspor database yang telah kalian kerjakan di tugas pendahuluan pada soal logika.
Di sini contohnya nama database kita yaitu adalah Procom25 dan nama tabel yang kita buat adalah mahasiswa dengan isinya seperti ini. Seperti pada tugas pendahuluan. Nah, cara mengekspor database yang kita buat adalah kita perlu keluar dari sistem MySQL. Yang pertama kita pencet Ctrl C. Lalu maka ada tulisan exit by, berarti kita sudah di luar tidak masuk ke dalam sistem SQL atau MySQL. Kita bisa ketikkan MySQL dump min u root min p dan kita masukkan nama database yang ingin kita ekspor yaitu adalah si Procom25 ini. Procom25. Lalu kita ubah namanya menjadi NIM dan nama kalian. Misal D622.0.9.9 yaitu kasih nama kalian di sini misal adalah Tony Stark. Jangan lupa .sql di belakangnya. Kecil semua .sql di belakang seperti ini. Lalu kalian enter. Jika ada enter password, kalian langsung enter aja, kita kosongi. Nah, kita akan masuk ke direktori ini, teman-teman, karena kita menyimpan di direktori C users Prabu Haji Satria W. Mungkin di device kalian berbeda. Kalian bisa copy aja direktori yang paling depan ini. Lalu kalian buka Explorer. Kalian paste di atas ini. Lalu kalian enter. Nah, maka di sini ada database yang telah kita kerjakan tadi atau yang telah kita ekspor tadi. Lalu kalian bisa mengumpulkannya di Google Form yang telah disediakan oleh asisten. Oke, sekian video review singkat materi dan juga cara mengekspor database yang ada di tugas pendahuluan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.